Ya, hari ini saya menamakan kredo yang ronde keempat ya. Ronde keempat itu 14 Agustus 2027 kita memiliki satu tema, itu adalah bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya tidak kurang begitu hafal untuk agenda berikutnya, tetapi sebetulnya termasuk dari situ eh, akan datang mengadil orang hidup dan mati rasanya ya. Karena kredo berikutnya adalah sudah Roh Kudus ya. Saya rasa itu. Lalu eh, ini pada pertemuan kemarin 2B saya katakan itu tentang pemberitahuan sengsara Tuhan. Jadi ada beberapa pemberitahuan, tiga Injil sinoptik itu memberitahu, satu diantaranya teridentifikasi Yerusalem, lalu Injil Yohanes tersembunyi di antara kalimat-kalimat emasnya. Lalu kita membicarakan tentang transfigurasi, juga problem problem antara Yesus dan Israel, dan juga terakhir adalah perjalanan sengsara Tuhan hingga wafat dan turun ke tempat penantian. Itu yang kemarin. Lalu sedikit saya buka bahwa disinilah pemberitahuan. Jadi sebelum peristiwa transfigurasi dan juga peristiwa transfigurasi itu poinnya adalah Yesus hendak menguatkan iman para rasul menjelang sengsaranya. Jadi ingin membangun bahwa inti iman Kristiani itu adalah percaya akan kerajaan Allah nanti, terus kemudian dia sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit. Tanpa ada kebangkitan, maka tidak ada iman kita. Nanti kita akan lihat itu di belakang, ya. Dan eh, Petrus menolak pernyataan bahwa Yesus itu akan menderita sengsara. Ini yang kita harus garis bawahi pada saat pemberitahuan itu. Lalu inilah Yesus setelah pemberitahuan, setelah transfigurasi, dia masuk kota Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem itu dengan perjalanan mesianiknya. Semula peristiwa transfigurasi itu begitu disembunyikan, jangan bicara kepada siapa-siapa, tetapi Yesus sendiri perjalanan mesianiknya dimulai memasuki kota Yerusalem. Nah, apa yang terjadi dengan Yerusalem dan apa yang terjadi dengan Yesus dan bangsa Israel, itu kemarin kita mengupas tiga hal. Yesus dengan permasalahan hukum, Yesus dengan kanisah, dan juga Yesus dan iman orang Israel akan Allah Juru Selamat satu-satunya. Tiga problem ini kemudian mencetuskan salibkan dia, karena ada dua hal di situ yang dijatuhi, yang menyebabkan dia dijatuhi hukuman mati, yaitu dia menghujat Allah dan kemudian tuduhan nabi palsu. Jadi secara historis kontekstualnya, realita kehidupan, ada tiga hal yang dialami. Maka Yesus dijatuhi hukuman mati, ya, dan disinilah sebetulnya menjelaskan kepada semua orang bahwa eh, orang yang berada dalam dosa dan siapa yang menganggap tidak membutuhkan keselamatan itu hatinya buta. Ya. Lalu juga perihal kita semua dari kita, semua orang berdosa turut menyebabkan kesengsaraan. Lalu kemudian termasuk juga diantaranya dosa-dosa pribadi orang-orang yang terlibat. Inilah dia setelah pengadilan, dia turun untuk siap disalibkan. Lalu ini adalah eh, perjalanan dia ke Gunung Golgota. Ini peristiwa penyalipannya. Dan ini sebagai bukti bahwa cintanya sampai kepada kesudahan. Jadi nggak setengah-setengah, nggak sepotong-sepotong cintanya itu. Sampai selesai tugasnya.
Dan dalam kurban Kristus itu diingatkan sebagai inspirasi kita bahwa tidak ada satu anak tangga lain untuk ke surga selain salib. Dan visi misi Yesus sudah jelas. Kenapa kok dia datang menjelma menjadi manusia? Ada 4. Kita sudah memiliki slide ini. Dan setelah Yesus wafat, terus kemudian dia turun ke tempat penantian. Dia turun ke tempat penantian. Ini adalah Seol, ya. Lalu kemudian ini adalah tentang Jumat Suci. Kristus turun ke tempat penantian merupakan tahap akhir dari perutusannya sebagai Mesias. Tahap akhir. Apa yang dilakukan? Ia membuka pintu surga bagi orang-orang benar yang hidup sebelum dia. Nah, bagaimana yang hidup setelah dia meninggal? Itu terjawab sebetulnya nanti pada saat kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang kedua sudah sungguh sangat jelas dijelaskan di Katekismus Gereja Katolik, ya. Dan inilah mereka-mereka Yesus membuka pintu surga bagi orang-orang benar yang hidup sebelum dia. Di sini ada Bapak Abraham, ada segala macam lah di sini. Orang-orang benar. Termasuk juga itu apakah Elia itu sudah ke surga atau belum. Itu sudah terjawab dalam edaran kemarin. Lalu tempat penantian. Kemarin kita sudah melihat ini bahwa itulah arti pertama yang diberikan pada pewartaan para rasul mengenai turunnya Yesus di dunia arwah. Itu tempat penantian. Dan Yesus mengalami kematian sama seperti kita. Dia turun, dia memaklumatkan kabar gembira karena Injil harus diwartakan juga di sana. Sesudah kematian ada kehidupan. Kemarin sudah kita bahas ini. Dan hari ini, nah ini, kita yang warna ungu. Yang warna ungu itu adalah pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Nah, kira-kira visualnya kalau kita hidup zaman dulu, lalu kemudian melihat Yesus bangkit dan seterusnya, ya. Inilah kira-kira dengan para malaikat surga turun, Yesus bangkit, duduk di kanan Allah Bapa, dan dia turun untuk mengadili orang hidup dan mati. Kebangkitan Yesus, kita mulai dengan dia bangkit. Kebangkitan Yesus bukanlah satu kebangkitan duniawi. Dia kebangkitannya bukan kebangkitan duniawi. Tidak seperti kebangkitan-kebangkitan atau Yesus kita melihat ada pembangkitan orang yang meninggal seperti Putri Yairus, pemuda Naim, dan Lazarus. Mengapa Yesus tidak bisa mati lagi? Kebangkitan duniawi, mereka yang sudah dibangkitkan melalui mukjizat Yesus, dia akan mati lagi. Jadi kebangkitan Yesus bukanlah sebuah kebangkitan duniawi. Nanti kita lihat ada transenden dan juga ada aspek historis tentang kebangkitan. Ya. Kebangkitan Yesus, kebangkitan Tuhan, para rasul, dalam kisah para rasul sudah sangat jelas dia memberitahukan bahwa janji itu digenapi. Artinya janji yang direalisasikan. Janji yang digenapi. Janji siapa? Janji Allah. Rencana keselamatan Allah kepada manusia. Itu yang kemarin kita lihat, skenario Allah untuk menyelamatkan manusia dengan caranya. Jadi itu janji yang digenapi. Janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Kita siapa? Kita keturunan mereka. Dengan membangkitkan Yesus. Jadi dalam konsep bahwa kebangkitan Kristus itu adalah iman kita itu mencapai puncaknya. Tanpa kebangkitan kita tidak ada seperti ini.
puncaknya itu adalah kebangkitan. Nah, tradisi gereja meneruskan sebagai sesuatu yang mendasar. Dokumen-dokumen perjanjian baru membuktikan bersama dengan salib ia mewartakan sebagai bagian penting misteri Paskah. Jadi sengsara wafat dengan salib tadi, sengsara wafat itu tadi. Ya, jadi kebangkitan itu adalah kebangkitan Yesus itu adalah janji yang digenapi Allah. Janji yang digenapi Allah. Nah, maka kalau kita mendengarkan malam Paskah ya, ada exultet itu begitu indah sekali, begitu merdu. Inilah malam waktu leluhur kami. Siapa leluhur kami? Bani Israel. Tuhan antar keluar dari Mesir. Jadi penyelamatan di situ melalui Laut Merah lewat jalan yang kering. Malam itu juga Yesus mengalahkan maut. Jadi ada sebuah pembanding. Perjanjian lama dulu ala umat Israel diselamatkan. Nah, sekarang juga Yesus juga bangkit sebagai pemenang yang unggul. Dia menyelamatkan. Dan pada malam ini, inilah intinya, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dosa, dianugerahi rahmat, dan dipersatukan dalam gereja yang kudus. Itu terjadi pada apa? Pada kita mengulangi janji baptis kita dan kita diperciki. Kita diperciki anugerah rahmat. Syukur kepadamu Tuhan. Kira-kira seperti itu nyanyiannya. Jadi begitu indah pada saat malam Paskah. Itulah yang janji Allah di situ. Semua tergenapi semua. Kita menginjak secara historis ya. Secara historis. Jadi secara historis Rasul Paulus menuliskan bahwa sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit, nah ini yang garis biru, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci juga, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Misteri kebangkitan Kristus, suatu kejadian yang sesungguhnya menurut kesaksian perjanjian baru itu dia menyatakan diri. Jadi secara historis ada historisnya. Para rasul yang mengalami itu dia ceritakan kembali dalam surat-suratnya. Itu yang kejadian historis kita masukkan ke situ. Kejadian historis lainnya, makam yang kosong. Kalau kita ingat, mengapa engkau mencari dia yang hidup? Di antara orang yang mati, dia nggak ada di sini, dia udah bangkit. Nah, kejadian historis itu makam yang kosong. Unsur pertama yang kita hadapi dalam rangka kejadian Paskah adalah memang makam yang kosong. Ya, di altar biasanya itu ada gua yang masih kosong, ada sebuah makam yang masih kosong. Ini tidak langsung dengan sendirinya menjadi bukti tentang kebangkitan. Bisa saja jenazah hilang, ya. Pada waktu itu juga banyak yang menyangka seperti itu, bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi di makam. Dapat dijelaskan juga dengan cara lain, artinya bahwa bisa dicuri atau bisa apa begitu ya. Walaupun demikian, makam kosong ini adalah satu bukti yang sangat penting bagi semua orang. Mengapa? Kita lihat di sini, ya, makam yang kosong ini. Kain kafan terletak di tanah, maka ia melihat dan percaya. Kalau Lazarus dibangkitkan itu kan sama kain kafannya di jalan keluar, cuk 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 gitu kan. Tetapi eh, kain kafan Yesus ada di situ. Yesusnya tidak ada. Jadi pengertian bahwa historisnya seperti itu. Itu mengandaikan bahwa keadaan makam kosong, jenazah tidak diambil oleh orang. Bahwa Yesus itu kembali lagi ke kehidupan duniawi seperti Lazarus. Tidak seperti itu. Bahwa
telah meyakinkan dia bahwa jenazah Yesus tidak diambil oleh manusia dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke kehidupan duniawi. Pasti ada kehidupan yang duniawi, yaitu nanti di belakang kita akan berbicara tentang Yesus yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Nah, jadi yang terbatas dalam ruang dan waktu adalah kita-kita semua ini. Seperti Lazarus misalnya, kita semua yang pernah dibangkitkan begitu ya, tapi tetap akan mati lagi. Tetapi Yesus tidak. Itu tentang historis penemuan makam yang kosong. Ada lagi historinya, cerita-cerita tentang Yesus menampakkan diri. Orang pertama, kita semua tahu bahwa yang pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena dari Magdala ya, dan wanita-wanita saleh ya, wanita-wanita saleh yang datang ke makam untuk meminyaki jenazah Yesus. Ada beberapa keterangan menurut Matius, di Matius 28 itu Maria Magdalena dan Maria lain, entah tuh Maria lain apa begitu ya. Menurut Markus, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan juga Salome. Lukas 24. Lukas 24 itu Maria Yohana dan Maria ibu Yakobus, jelas ada Yohana di sini. Kalau Yohanes 20, Maria lalu ketemu Simon Petrus, tidak dijelaskan di situ. Nah, Yesus dimakamkan pada waktu itu tentunya tergesa-gesa ya, karena sudah malam dan besoknya itu adalah hari Sabat sudah tiba. Maka eh, para wanita itulah yang merupakan orang-orang pertama pembawa berita. Pembawa berita belum tentu para rasul ini pada percaya, ada yang masih ragu-ragu dan seterusnya. Sesudah itu kepada para rasul, terlebih dahulu kepada Petrus, lalu kepada 12 muridnya yang lain. Jadi historinya seperti itu, dan kemudian dalam konteks Yesus menampakkan diri. Ada lagi proses menampakkan diri di sini. Sebagai saksi-saksi yang telah bangkit, maka mereka merupakan landasan gerejanya. Jadi saksi-saksi itu ya. Dan kemudian iman umat pertama, jemaat pertama itu kira-kira ya, berdasarkan kesaksian manusia konkret yang kemudian dikenal oleh orang-orang Kristen, dan kebanyakan mereka itu adalah ternyata saksi, dan mereka itu adalah masih hidup juga di tengah-tengah mereka. Jadi kejadian historisnya itu memunculkan saksi-saksi di sini, saksi-saksi, dan ternyata memang eh, masih hidup semua. Itu historinya. Nah, hal yang lain, para murid setidak-tidaknya itu beberapa dari mereka ya, itu ada dua kasus. Ada dua kasus. Satu yang kemudian kaget setengah mati, makamnya kok kosong, sehingga nggak percaya begitu saja. Itu membangkitkan keraguan. Banyak para murid seperti itu. Juga ada murid yang kemudian terpukul. Ya, kita lihat di Lukas bab 27. Murid-murid itu terpukul dan terkejut. Jadi mereka tidak percaya dengan wanita-wanita tadi. Wanita sudah balik dari makam, jadi seolah-olah mereka omong kosong. Omong kosong. Nah, lain yang diceritakan oleh Markus. Ketika Yesus pada Paskah malam memperlihatkan diri kepada ke-11 murid, dia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini Yesus begitu sedikit kecewa sebetulnya. Itulah sisa-sisa dari kejadian-kejadian historis. Apalagi Thomas. Ya, Thomas itu ujiannya tuh dia harus, kalau jari saya nggak mencoba melihat gitu ya, dia masih ragu-ragu. Nah, inilah Thomas. Ya, inilah Thomas. Dia Yesus memperlihatkan lambungnya. Kira-kira Yesus menampakkan diri kepada para rasul, kepada para murid, dan kita tahu mereka semua ragu-ragu, mereka semua takut juga karena eh,
Guru mereka dibunuh, lalu kemudian mereka pun juga dikejar-kejar merasa takut, sehingga dia mengunci pintu. Kita sedikit baca adegan ini. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku nggak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Nah, ini sebagai tanda bahwa eh, mereka berkumpul dan tidak mau berbaur kembali, tidak mau keluar. Ya, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Lewat mana kira-kira Yesus? Ya. Dia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini sangat eh, fenomenal bagi Thomas. Kalau kita sebagai Thomas tentunya ngotot, kita pokoknya sebelum nggak ada bukti, gua nggak percaya. Kira-kira Thomas seperti itu. Setelah dia membukti, lalu dia mengucapkan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini pun juga sebuah ajakan bagi kita semua. Nah, kodrat manusiawi. Kita lihat tentang tempat dan waktu tadi. Yesus telah bangkit dan berkomunikasi dengan para muridnya. Cerita tadi penampakan dan seterusnya ya. Ia membiarkan dirinya diraba dan ia makan bersama dengan mereka. Ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu. Sebaliknya untuk membenarkan bahwa tubuh yang baru bangkit sebagaimana ia berdiri di depan mereka adalah benar-benar tubuh yang sama dengan siksa dan salib. Bekas-bekas siksaan dan bekas-bekas yang proses penyaliban itu. Nah, ini tentang tubuh, nanti kita akan uh, mendalami ini pada saat kebangkitan badan kehidupan kekal. Ya. Tubuh yang benar dan sungguh-sungguh ini memiliki sifat-sifat tubuh baru yang sudah dimuliakan. Yesus tidak lagi terikat pada tempat dan waktu. Nah, ini kita lihat tadi pada bacaan sebelumnya, ya kita mundur sedikit. Di situ ada ayat 26. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Semuanya terkunci, shut, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lewat mana coba? Kalau masih badannya itu masih duniawi, tidak mungkin. Pasti sudah mengalami sesuatu sehingga dia tidak lagi terikat yang namanya duniawi. Dia tidak terikat pada tempat dan waktu. Tetapi dapat disesuaikan dengan kehendaknya. Dia mau kemana? Begitu ya. Kodrat manusiawinya sudah nggak berlaku lagi di situ. Karena apa? Karena dia sudah masuk pada ilahi Bapaknya. Itulah yang dimaksud dengan tubuh Yesus sudah bukan tubuh duniawi lagi. Nanti kita pun juga demikian. Tubuh kita sudah bukan tubuh duniawi lagi pada saat apa? Pada saat kedatangan Tuhan nanti kita dibangkitkan. Yaitu apa? Tubuh kebangkitan namanya. Ya. Nah, kira-kira Yesus tidak lagi terlihat pada tempat dan waktu. Kejadian apa lagi yang mungkin ibu bapak ingat? Kejadian apa lagi? Ada yang ingat? Tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Ada dua orang yang pulang kampung. Dua orang pulang kampung. Emmaus Journey. Dia perjalanan ke Emmaus. Dia kecewa. Gurunya yang kemudian merasa diandalkan, ditungguin, kok habis disalibkan, kok nggak melawan gitu kira-kira ya. Lalu kemudian setelah itu bangkit, mana kok nggak bangkit-bangkit. Malah jenazahnya hilang, kecewa semuanya. Pulang kampung. Nah, kita ingat pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus
pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kalau kita buka di bab 24, keluh kesah dua orang ini begitu luar biasa. Bahkan sempat sedikit disentil sama Yesus ya. Engkau tidak percaya. Dan dia merasa melihat bahwa yang ada di bersama mereka Yesus. Jadi ini juga membuktikan bahwa tubuh Yesus itu sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Apalagi pada saat ini, ya, pada saat mereka bertiga akhirnya apa ditutup dengan makan bersama. Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, duduk makan, mengambil roti, mengucap syukur, berekaristi ya, memecah-mecahkan, dan kita lihat yang di garis kuning itu. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia tetapi lenyap, pergi dia hilang di tengah-tengah mereka. Ini ruang dan waktu lagi. Ya. Maka eh, tubuh Yesus yang bangkit itu sudah bukan tubuh duniawi. Sudah bukan tubuh duniawi lagi. Ini dia tentang tentang Thomas tadi. Dan ini adalah penjelasan dari sementara pintu terkunci-kunci karena dia melewati ruang dan waktu ya. Itu tentang penampakan-penampakan dan ruang dan waktu. Dan kemudian kejadian transenden. Transenden itu apa sih? Transenden itu sebuah kondisi kehidupan atau peristiwa hidup yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera kita atau dengan akal sehat kita. Hanya dengan iman itu bisa kita rasakan. Walau dengan satu peristiwa dibuktikan dengan makam kosong dan kenyataan dengan pertemuan-pertemuan para rasul dan murid-muridnya juga, kebangkitan itu berada dalam inti iman sebagai salah satu yang transenden, sesuatu yang nggak dapat ditangkap dengan mata dan melampaui sejarah. Ini yang menjadi sebuah konsep bahwa kita mengimani kebangkitan kembali setelah historisnya kita dapat membaca dalam kitab suci dan secara detail juga dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Kita juga harus benar-benar mengimani itu. Memang tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Jadi begitu Yesus bangkit, saya saksinya ngelihat dia terangkat atau ngelihat dia melepas kain kafannya, nggak ada saksi sama sekali. Nggak ada saksi sama sekali. Bahkan penulis Injil pun yang menggambar. Tapi kita lihat gereja Katolik mengatakan apa? Gereja Katolik mengatakan seorang pun tidak dapat mengatakannya bagaimana itu terlaksana secara lahiriah. Itulah kejadian transenden yang dimaksud. Jadi memang tidak ada seorang pun, bukan artinya ada orang yang memang harus kita percaya, enggak juga. Karena kitab suci, gereja mengajarkan memang tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Itu luar biasa sekali. Itulah rahasia iman kita. Nah, apa arti dari kebangkitan itu sendiri? Arti kebangkitan, arti dan nilai keselamatan. Ini yang memang kita harus renungkan di 1 Korintus itu luar biasa sekali. Kebangkitan. Maka sia-sialah pemberitaan kami, maksudnya pemberitaan para rasul ya. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau itu tidak dibangkitkan, maka percuma saja. Maka kalaupun juga tetap tidak percaya, akhirnya pada putus asa, pada pulang ke Emmaus, memang harus dibuktikan oleh Yesus. Jadi kebangkitan itu mensahkan sebetulnya apa yang
yang telah dilakukan atau diajarkan Yesus sampai kepada kebangkitannya. Nah, kebenaran-kebenaran ada yang kemudian tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia, tadi yang transenden tadi, mendapat pembenarannya setelah Kristus. Setelah apa? Kebangkitannya. Nah, kita juga bisa lihat bahwa dalam kebangkitan Kristus terpenuhilah semua janji perjanjian lama, nubuat-nubuat, dan janji Yesus sendiri selama hidupnya di dunia. Itu tentang kebangkitan, arti dan nilainya. Yang paling penting itu adalah kebangkitan pun juga menegaskan kealahan Yesus. Jadi kita ingat kemarin ya, Injil Yohanes tentang bagaimana dia meletakkan rencana kesengsaraannya dalam tulisannya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, ditinggikan, jadi dia Yesus disalib, ditinggikan, barulah kamu tahu itu aku. Itu di Yohanes 28. Kebangkitan orang yang tersalib itu menerangkan bahwa ia dengan sesungguhnya aku ada. Itu kita lihat sesi kemarin ya, sesi kemarin. Jadi ada hubungan erat dan sesuai rencana Allah yang abadi. Jadi merupakan pemenuhannya. Pemenuhannya dalam arti pemenuhan rencana Allah, rencananya. Ya, pemenuhannya itu. Ya, sesuai dengan rencana Allah yang abadi. Yesus merupakan pemenuhannya. Pemenuhannya bukannya Allah, tetapi rencana Allah. Ya. Ini yang menjadi sesungguhnya aku ada. Ini Yohanes cakap sekali kalimatnya, dia tidak langsung eksplisit ya menyatakan itu. Kita lihat yang slide kemarin ya. Slide kemarin ini Yohanes 28, pemberitahuan sengsara. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu akulah dia. Ini ditinggikan. Dia ditinggikan, lalu kemudian para serdadu pun juga mengatakan bahwa benar dia ini anak Allah. Jadi akulah dia. Mereka semua pada tahu semua. Bertahap seperti itu. Arti kebangkitan apa lagi? Kalau rahasia Paskah kita lihat itu ada dua sisi. Tentang kematian yang membebaskan dosa kita. Dan juga tentang kebangkitannya. Kebangkitannya apa? Pintu dibuka. Pintu dibuka untuk menuju kepada kehidupan baru. Itu kebangkitan. Yang tadi bahwa Yesus turun ke tempat penantian, lalu kemudian membuka surga bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, yang meninggal sebelum dia. Maka hidup baru pada tempat pertama ya, hidup baru ini pada tempat pertama artinya yang menempatkan kita kembali pada rahmat Allah. Itu poin pertamanya. Jadi dengan rahasia Paskah, dengan kebangkitannya itu hidup kita menjadi baru. Hidup kita menjadi baru, kita ditempatkan lagi dalam rahmat Allah. Supaya apa? Supaya seperti Kristus, kita ambil bagian untuk dibangkitkan dari antara orang mati dan juga kita akan hidup dalam hidup baru. Itu arti dan keselamatan, kebangkitannya seperti itu. Dan juga kemenangan atas kematian disebabkan oleh dosa dan dalam keikutsertaan dalam rahmat. Jadi kemenangan atas semua kematian termasuk kematian atas dosa-dosa kita juga. Ini tentang kebangkitan dan yang bisa kita ambil itu adalah apa? Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang pertama, jadi tidak ada yang dibangkitkan sebelumnya. Tidak ada dibangkitkan. Demikianlah semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ini sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung. Setelah itu bagaimana? Dia bangkit, lalu kemudian Yesus naik ke surga. Dengan setelah dia bangkit, banyak pertemuan-pertemuan, banyak perjumpaan dengan para murid, dengan teman-temannya juga, dengan para rasul, banyak perjumpaan. Setelah itu dia naik ke surga. Dia naik ke surga, maka dalam
eh, Yesus naik ke surga, tubuh yang telah dimuliakan pada saat kebangkitan seperti dibuktikan oleh sifat-sifat baru dan adikodrati. Jadi adikodrati dan sifat baru, dia sudah tidak dunia lagi. Dia memiliki keahlian Allah yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya. Selamanya dia tidak bisa mati lagi. Selama 40 hari di mana ia dengan ramah makan dan minum bersama murid-muridnya, mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah, kemuliaannya, dia masih terselubung dalam sosok tubuh seorang, ya seperti seorang manusia biasa lah layaknya. Walaupun dia tidak duniawi ya, seolah jadi kemuliaannya itu masih terselubung. Kenapa dia belum naik ke surga? Nah, penampakan Kristus begitu terakhir masuk kodrat manusiawinya secara definitif dalam kemuliaan ilahi, kemudian dia akan betul-betul menyerupai Allah. Kalau dalam kebangkitannya itu dilambangkan dengan awan, dengan langit yang terbuka dan seterusnya. Ya, tapi mengapa yang kemudian masih terselubung dalam sosok seorang manusia biasa? Yesus sendiri mengatakan itu kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Jadi Yesus sempat berpesan kepada Maria Magdalena waktu itu. Apa pesannya? Saya belum pergi kepada Bapa. Jadi yang itu terselubung terselubung seperti manusia biasa tadi. Saya belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Detik inilah kemudian menjadi poin Yesus naik ke surga. Dia sempat pamitan. Sempat tidak menjumpai beberapa rasul, beberapa murid. Dia hanya berjumpa dengan Maria Magdalena menurut Yohanes bab 20. Sampaikan kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, sekarang aku akan pergi. Yang terselubung seperti manusia biasa tadi, kemudian apa namanya menjadi tubuh yang tidak duniawi tadi. Ya, ia menunjukkan bahwa kemuliaan Kristus yang bangkit belum bersinar seperti kemuliaan Kristus yang ditinggikan di sebelah kanan Bapa. Peristiwa kenaikan ke surga yang sekaligus historik dan transenden merupakan peralihan. Jadi itu peralihan, ya peristiwa. Begitu dia sudah bangkit, masih kemudian menjumpai, menampakkan diri kepada orang-orang, kemudian dia naik, itu masa peralihan di situ. Setelah dia beralih, kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi perjalanannya seperti itu. Ya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Loh kok nggak sebelah kiri? Gitu ya. Kenapa kok sebelah kanan? Gitu. Nah, sebelah kanan tentunya ada satu arti. Dengan ungkapan di sisi kanan Bapa menurut Yohanes dari Damaskus. Kita mengerti kemuliaan dan kehormatan Allah di mana putra Allah yang sehakikat dengan Bapa. Setelah dalam waktu terakhir ia menjadi daging, artinya menjadi daging itu menjadi manusia, juga duduk secara badani karena dagingnya turut dimuliakan. Itu makna di sisi kanan Allah Bapa. Tapi begitu sulit kalimatnya kita pahamin, tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari, kalau yang namanya tangan kanan, namanya sebelah kanan itu sudah dia apa namanya mewakili, menggunakan mandat. Nah, kita lihat di sini. Duduk di sebelah kanan menurut syahadat Nisea. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. Ya, perbedaannya di sini jelas. Antara syahadat kronologis. Nah, ini menurut syahadat Nisea Konstantinopel. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. Penglihatan Nabi Daniel dipenuhi, lihat kita lihat di sini, kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Ini sudah awal, sudah mandat di situ. Segala bangsa, segala suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya kekuasaan
lenyap, kerajaannya tidak di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi menurut sahadat para rasul itu bahasanya begitu jelas bahwa dia adalah penerima mandat pada akhirnya sebagai Mesias. Yesus Kristus sudah masuk ke dalam tempat yang kudus di surga untuk selama-lamanya. Maka ia tanpa henti-hentinya meminta sebagai perantara. Ya, dia tuh sebagai perantara, mintalah melalui perantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus di atas kita. Ini baru sampai duduk di, kira-kira apa yang akan bisa kita lihat dari situ ia akan datang, ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, besok hari kiamat ya. Langit terbuka, langit cerah, malaikat surga pada turun. Seorang baginda junjungan kita juga turun di situ dan berhadapan dengan kita semua di sisi bawah gambar ini. Di sisi bawah para malaikat juga banyak menyapa. Kita lihat di sebelah kanan bawah itu banyak juga yang merindukan itu. Ini hanya sebuah gambaran untuk mengilhami bahwa kira-kira nanti pada saat kedatangannya kembali, mungkin suasananya akan seperti ini. Ya, kedatangan Yesus akan datang dalam kemuliaan. Seperti para nabi dan Yohanes Pembaptis, Yesus pun mengumumkan pengadilan pada hari terakhir dalam khotbahnya. Di sana akan disingkap tingkah laku dan isi hati yang paling rahasia setiap orang. Nah, ini sudah nggak ada cerita bohong lagi kira-kira ya. Sudah nggak ada cerita bohong, sudah Yesus itu tahu apa yang menjadi isi hati kita. Semua akan terungkap. Ya, semua akan terungkap. Mohon izin Pak Andri, Ya, 5 menit ke depan kita akan oke. istirahat ya, 5 menit Oke, ke depan. baik. Silakan. Satu sheet lagi, satu slide. Nah, Kristus telah wafat dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Ini kenaikan ke surga berarti ia yang sekarang dalam kodrat manusiawinya ya, itu ikut serta dalam kekuasaan dan kewenangan Allah. Dengan kenaikannya itu, yang semula kodrat manusiawinya, kenaikan Yesus ke surga berarti bahwa ia sekarang yang dalam kodrat manusiawinya, manusiawi sifat manusiawinya ya, ikut serta dalam kekuasaan dan kewenangan Allah. Jadi Yesus itu kalau dikatakan dia penghakiman terakhir, that's bukan penghakiman ya. Kalau kita dengan iman kita mengatakan itu ada kodrat manusiawinya yang memiliki hati, memiliki niat, dan Yesus terus memberikan kita kode-kode, kata-kata kunci untuk kemudian kode-kode keras gitu ya dalam keseharian hidup kita. Ikutlah aku. Nah, kira-kira dengan kodrat manusiawinya itu sejak saat ini eh, kita pun juga akan menyongsong akhir hidup kita masing-masing. Tapi selama perjalanan menuju ke situ banyak kode-kode keras yang Yesus sampaikan. Apa kode keras itu kita lihat di belakang nanti. Begitu Ibu, kita Baik, istirahat dulu. masih 5 menit. Apa kamu dihentikan sekarang, Ya, Pak biarkan Andri? hentikan sekarang. Ya, Baik, terima ya. kasih Pak Andri. Ya. Saya share screen. Hmm, yang terakhir, sebentar. Oke, baik, sudah terlihat ya. Jadi saya Sudah. sedikit mundur bahwa inilah suasana kedatangan eh,
Yesus untuk kedua kali. Jadi pada hari kiamat kira-kira itu. Jadi daripada pakai gambar yang serem-serem ya. Lalu Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan inilah Kristus telah wafat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi ada kodrat manusiawinya. Kodrat manusiawi kan banyak ya. Salah satunya diantaranya adalah kita nanti lihat ini maksudnya apa dari kodrat manusiawi itu. Nah ini, gereja mengajarkan apa? Ketidakpercayaan orang berdosa yang telah menolak rahmat yang ditawarkan Allah itu akan diadili. Jadi rahmat itu sudah Allah, atau tentunya dengan tujuan bahwa yang pertemuan dengan saya dulu yang pertama adalah Allah ingin warisi sebuah undangan ya. Sikap terhadap sesama akan menunjukkan apakah orang menerima atau menolak rahmat dan cinta Allah. Kita lihat di sini, Yesus akan mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi yang paling hina ini juga tentunya tidak disamakan dengan mereka yang maaf yang hidup berkekurangan, hidup yang susah, pokoknya serba susah, tidak. Yang paling hina ini tentunya juga mungkin mereka-mereka yang ada di penjara, ya mereka-mereka saudari-saudara kita eh, yang kaum difabel misalnya, ya. Jadi tidak melulu identik dengan orang yang sengsara hidupnya atau susah hidupnya. Nah, sang penebus dunia, Kristus memiliki karena apa? Dia memiliki hak penuh untuk Maaf Pak Andri, suaranya sepertinya ada gangguan jaringan. Pak Andri, dari kami tidak terdengar. terdengar tapi ya. Ya, sudah Ya, lebih baik sekarang. saya Silakan. coba ulangi. Ya, Ta- saya coba ulangi. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan eh, kemanusiaan Yesus itu sendiri. Karena banyak sisi kemanusiaannya. Nah, Yesus sendiri sudah membuat semacam sebuah koridor di situ ya. Sikap terhadap sesama sebagai contohnya. Sikap terhadap sesama bagaimana kemudian kita ada empati dan kemudian melakukan sesuatu bagi mereka yang paling hina. Kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini sudah menjadi sebuah pesan yang paling sederhana. Tentunya juga masih banyak pesan-pesan lain ya. Ini hanya kita ambil contoh di sini. Eh, Katekismus Gereja Katolik sudah mengajarkan ini bahwa kita akan diadili jika menolak rahmat yang ditawarkan Allah. Nah, siapa yang mengadili? Yesus, yang tentunya dia sudah memiliki hak untuk itu. Nah, nah ini kira-kira yang sebuah pemandangan yang nggak enak ya kalau kita lihat kedatangan Yesus kedua itu, lukisannya itu tidak enak, tidak bernuansa cerah. Kita lebih baik melihat yang seperti ini dengan banyaknya surga, malaikat surga datang, Yesus datang menghampiri. Jadi ada nuansa friendly lah gambarnya gitu ya. Atau yang lebih friendly lagi kira-kira seperti ini. Diri orang hidup dan mati. Nah, sekarang eh, ya datang dalam kemuliaan juga, kita harus kemudian punya empati terhadap seluruh kawan-kawan, seluruh orang yang kita jumpai dimanapun kita harus memiliki hati yang empati juga seperti yang Yesus sampaikan
bahwa kalau kita melakukan sesuatu bagi orang yang paling hina kita juga melakukan untuk dia. Nah, kira-kira perjalanan hidup kita itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau bisa sedikit saya jelaskan, sebetulnya ini sebagai contoh nanti untuk kebangkitan badan kehidupan kekal. Pada intinya kita akan eh, Allah menawarkan sebuah kota Yerusalem baru di sini. Dan banyak jalan sebagai kehidupan manusia. Ada yang kemudian di sebelah kanan bawah itu adalah neraka. Lalu kemudian ada jalanan yang memang manusia zaman sekarang itu pada akhirnya juga ke neraka. Ada juga, ini ada gambar salib di belakang, di bawah logo Cat Class ini, di bawah logo paroki, itu ada salib di sini bahwa orang itu harus melalui salib sehingga dia bisa kemudian menuju Yerusalem baru. Hanya sebagai ilustrasi saja bahwa nanti pada saat penghakiman dihakimi orang hidup dan mati, mengadili orang hidup dan mati, kira-kira penggambarannya seperti ini. Pertanyaan kita, refleksi kita pada malam ini sebetulnya beberapa hal yang simple untuk kita tanya. Untuk kita tanya itu apakah ada kematian, ada hidup setelah kematian. Itu pertanyaan-pertanyaan kita, atau dalam bahasa Jawa itu ono apa ora to? Ada tidak sih kehidupan setelah kematian? Kenapa Katekismus Gereja Katolik ini barusan saya cuplik sebagai tambahan? Kita lihat di sini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Jadi sesuatu dihidupkan terus. Dengan setia gereja selalu menghidupkan itu. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus. Jadi peristiwa Paskah, dan memperbaharui di dalam kerinduannya akan kedatangannya yang kedua. Jadi sudah jelas di sini bahwa kedatangan yang kedua itu kapan? Kita nggak tahu. Kapan kita diadili juga sama Yesus? Ya, kapan itu akan terjadi kita nggak tahu. Yang sekarang itu adalah yang kita kenal adalah hari kiamat, kira-kira gitu. Ya, ini kedatangan yang kedua. Maka sebagai nanti pembukaan untuk kebangkitan badan kehidupan kekal, setidaknya kita bisa merefleksikan sebuah kata bagaimana kita menghayati hidup ya sebelum kita diadili dalam perspektif kematian. Jadi kematian itu kita perspektifkan dalam hidup. Apa yang akan terjadi? Ada dua hal tentunya. Kita akan ngintipin, akan kepoin tuh surga sama neraka seperti apa. Ya. Nah, ini akan menjadi gambaran ya apa dasar biblis dan ajaran Katoliknya. Kita semua tentunya akan mengalami kematian. Kita tentunya juga dengan cara apapun, kalau digambarkan dalam beberapa eh, eh, tulisan di Suci, ada yang Yesus dengan begitu les dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Ada juga Yesus juga sedikit berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana kematian manusia nanti. Sebelum kita diadili, tentunya kita harus mengalami ini. Misalkan jiwa dan raga. Jiwa terpisah dari raga. Dan raga itu sendiri terurai. Bisa terurai dengan dia dimakamkan, atau kemudian dikremasi. Pokoknya dia terurai. Ya. Dan lalu kemudian berujung kepada uh, akhir zaman nanti. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi tujuan hidup kita nanti, badan kebangkitan. Nanti akan ketemu itu jiwa
Nanti purgatorium di mana? Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya pada purgatorium. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak, untuk pertemuan malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Kita akan masuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab.